Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Legal Status of Foreign Flight Vessel when their fish transportation vessel license have been revoked by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Jika di dalam bahasa Indonesia dapat berarti status hukum kapal berbendera asing saat surat izin kapal pengangkutan ikan mereka dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jurnal ini ditulis oleh seseorang yang bernama Valentina Napitulul pada tahun 2017. Secara garis besar, jurnal ini membahas tentang keberlakuan moratorium yang diberlakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2015 yang ditujukan kepada kapal berbendera asing, di mana kebijakan moratorium ini dapat dikatakan sebagai lockdown tindakan perikanan oleh kapal berbendera asing di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia, di mana kebijakan lockdown tindakan perikanan oleh kapal berbendera asing ini juga akan berimbas bagi perindustrian perikanan yang ada di Indonesia. Selain itu, terdapat kemungkinan atau terdapat indikasi bahwa pemerintah juga melakukan kecurangan dalam penerapan moratorium ini. Secara garis besar, penulis mampu menyampaikan maksud-maksudnya dalam jurnal ini. Tetapi ada beberapa poin penting yang menurut saya agak sedikit kurang menuju kepada tujuan si penulis sendiri. Maka kita akan bahas satu persatu. Salah satunya adalah beberapa peraturan yang diberlakukan atau disebutkan dalam jurnal ini. Dalam beberapa peraturan tersebut, seharusnya ada beberapa peraturan yang lebih masuk atau lebih sesuai kriteria dalam pasal ini, dalam kasus ini, yaitu salah satunya terhadap keberlakuan SIKP. Keberlakuan SIKP yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang tertulis dalam 31 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yang ditulis oleh penulis, yaitu SIKP merupakan salah satu unsur penting kapal perikanan untuk melakukan sebuah tindakan perikanan, yaitu untuk mengangkut ikan. Tetapi seharusnya penulis bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dalam pasal 28 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kapal pengangkut ikan berbendera asing harus memiliki SIKP. Jika dibandingkan dengan pasal 31 Undang-Undang 31 tahun 2014, maka pasal 28 ini UU nomor 45 tahun 2009 memiliki kelengkapan yang sedikit lebih lengkap, yaitu klausul tentang berbendera asing, di mana pada Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tidak disebutkan di dalamnya. Tidak hanya itu, pada klausul penerbitan SPP perikanan, menurut saya SPP perikanan bukanlah hal yang penting lagi ketika SIKP telah dicabut. Dengan dicabutnya SIKP oleh moratorium, dapat diartikan bahwa kapal berbendera asing sudah tidak dapat melakukan tindakan perikanan lagi di wilayah perikanan Indonesia. Hal ini karena SIKP merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan berbendera asing tersebut dalam Permen nomor 3 tahun 2013. Tetapi penulis ingin mencobanya lebih jauh. Apabila kapal perikanan berbendera asing ingin melakukan sebuah tindakan perikanan tetapi tidak memiliki SIKP, apakah SPP akan tetap diberikan atau tidak? Penulis bilang bahwa ketika SIKP dicabut, maka SPP tidak dapat diterbitkan. Tersebut dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2013. Nyatanya dalam pasal 11 ayat 1 tersebut tidak ada tertulis maupun tersirat bahwa SIKP merupakan lampiran yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya SPP. Sehingga tanpa diterbitkannya SPP sendiri,
si kapal berbendera asing sendiri sudah tidak dapat berlayar untuk di Indonesia. Apalagi jika misalnya SIGPI tidak dapat diterbitkan, tapi SPP minta diterbitkan, itu mungkin masih bisa diterbitkan SPP perikanannya. Jika dilihat dalam pasal 6 ayat 5, SIGPI hanya digunakan untuk diperiksa setelah kapal kembali berlayar. Di sini bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kapal telah kembali berlayar untuk melakukan tindakan perikanan dan kembali lagi ke pelabuhan perikanan, maka SIGPI ataupun SIGPI baru diperiksa, bukan SPP. SPP akan diperiksa apabila kapal perikanan tersebut akan berlayar untuk melakukan tindakan perikanan. Jadi SPP digunakan sebelum berlayar dan SIGPI digunakan sesudah berlayar. Selanjutnya adalah manfaat dari keberlakuan moratorium sendiri. Menurut Bapak Alan Kolopitan, ahli oceanografi IPB, serta Bapak Wakil Presiden saat itu, yaitu Bapak Insinyur Yusuf Kalla, menyebutkan bahwa moratorium sendiri memiliki dampak yang besar bagi perindustrian perikanan, yaitu dampak negatif, karena dalam keberlakuan moratorium sendiri akan menyusahkan industri perikanan yang ada di Indonesia. Disebutkan sebagai contoh yang ada di wilayah Maluku serta Sulawesi Utara. Tetapi ditelaah sendiri, jika dampak ini pun juga berdampak pada nelayan-nelayan kecil yang ada di sana. Disebutkan dalam sebuah artikel banjir ikan pasca moratorium dalam sebuah media berita Tempo, seorang nelayan tradisional asal Maluku memberikan informasi bahwa saat diberlakukannya moratorium, beliau tidak melihat lagi kapal-kapal besar yang berseliweran di laut mereka. Selain itu, jumlah tangkapan mereka pun juga terbilang naik saat moratorium diberlakukan. Sehingga saat moratorium diberlakukan sendiri, kapal-kapal nelayan yang kecil ikut merasakan dampak positif. Walaupun dalam perindustrian perikanan sendiri memiliki nilai yang lesu saat diberlakukannya moratorium ini. Tetapi jika kita lihat kembali pada sisi positifnya, jika nelayan-nelayan kecil merasakan dampak moratorium tersebut, maka pasca moratorium sendiri perikanan sangat melimpah di daerah tersebut, sehingga itu akan berdampak positif juga pada perindustrian perikanan tersebut sendiri. Tetapi saya juga mendukung akan pendapat Bapak Alan Kolopitan sendiri dan Bapak Yusuf Kalla saat itu, karena bisa dibilang bahwa moratorium ini diberlakukan kepada kapal yang dibangun di luar negeri. Otomatis hal ini masih memiliki cakupan yang sangat besar. Jika kapal tersebut dibangun di luar negeri dan kemudian dibeli oleh warga negara Indonesia, otomatis kapal tersebut sudah merupakan kepemilikan warga negara Indonesia, bukan kapal berbendera asing lagi. Sehingga moratorium ini harus memiliki batasan-batasan yang jelas terkait kapal eks asing sendiri. Apakah benar kapal yang berbendera asing atau kapal yang semua kapal yang dibangun di luar negeri, walaupun itu juga kapal kepemilikan warga Indonesia. Dan jika dilihat sisi kebijakannya sendiri, banyak negara-negara yang sudah menerapkan kebijakan yang sama, contohnya Cina. Dapat dikatakan bahwa Cina sukses untuk menerapkan moratorium yang hampir sama ini, yaitu kebijakan untuk tidak melaut atau tidak mencari ikan demi melindungi kelestarian alam. Serta tidak hanya China tersebut, juga Filipina juga pernah menerapkan
Serta jika dipandang dalam sisi lingkungan hidup, kebijakan ini turut andil secara besar untuk menjaga lingkungan hidup, di mana para nelayan, beberapa nelayan yang nakal tidak memperdulikan keberlangsungan makhluk hidup yang ada di laut selain daripada ikan. Berlanjut kepada kebijakan yang tidak adil atau indikasi bahwa pemerintah melakukan kecurangan. Dalam kasus ini terdapat sebuah kapal MV Deveng Mariner milik Cina dan sebuah kapal asing, di mana kedua kapal tersebut memiliki kesalahan yang sama, yaitu tidak menghidupkan radar VMS dan melakukan kegiatan transshipment, serta tidak memiliki SPP, surat persetujuan berlayar. Serta jika dilihat dalam kasus MV Deveng Mariner sendiri, mereka melakukan pelanggaran lebih, yaitu mengirim sejumlah barang tanpa melalui pabean dan cukai dan tidak diberlakukan dan tidak diberikannya SIPI mereka. Hal ini dipertanyakan, apakah kapal MV Deveng, apa sebenarnya status kapal MV Deveng Mariner sendiri? Apakah mereka termasuk kapal kargo, apakah juga termasuk kapal perikanan? Tapi jika mereka kapal kargo, mengapa mereka memiliki SIPI? Serta dalam kapal asing satunya, dia melakukan tindakan berupa hampir seluruh krunya merupakan warga asing, di mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan pasal 35A ayat 1, serta melakukan penangkapan di luar wilayah perikanan dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, serta mengekspor hasil perikanan tanpa alur yang sah. Kesimpulannya, kedua kapal dapat dinyatakan berbeda. Jika dilihat kapal MV Deveng lebih terlihat seperti kapal kargo dan kapal dengan seluruh krunya warga asing terlihat seperti kapal penangkapan ikan. Dengan jenis yang berbeda, maka peraturan pun berbeda. Walaupun demikian, MV Deveng Mariner yang telah melakukan beberapa pelanggaran tetap harus melalui proses peradilan yang benar. Hal tersebut semakin terasa ganjil, terlebih izin keluar wilayah dimintakan langsung oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan atau DJPSDK. Dan bagi kapal yang diduga kapal penangkapan ikan berbendera asing tersebut telah melalui proses yang tepat karena pelanggaran pencurian ikan dan pengekspor hasil ikan yang tidak sah dapat dimasukkan dalam pelanggaran pidana. Serta yang terakhir, penulis menanyakan tentang kewenangan KKP untuk menangkap nelayan perikanan berbendera asing. Tersebut dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, bab 12 tentang pengawasan perikanan, bahwa KKP juga memiliki kewenangan untuk mengawasi, yaitu melalui anak buahnya yang disebutkan sebagai pengawas perikanan. Dalam pasal 66 ayat 3 poin C, bahwa pengawasan perikanan atau pengawas perikanan berhak atau bertugas mengawasi pengolahan dan distribusi keluar masuk ikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang untuk menangkap nelayan yang nakal. Serta dalam peraturan presiden tahun 2018, dalam peraturan presiden nomor 115 tahun 2015, di mana peraturan ini diberlakukan di tengah jalannya moratorium tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal. Dalam pasal 4 ayat 1 poin A, Komandan Satgas adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga hal ini memperkuat bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk menangkap nelayan yang nakal atau menangkap nelayan-nelayan yang melakukan illegal fishing, baik nelayan dalam negeri maupun nelayan yang berbendera asing. Serta dalam tahun 2017,
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal nomor 37 dan 2017 mengeluarkan SOP penegakan hukum Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal. Hal ini semakin memperkuat pemberantasan ikan secara ilegal yang kewenangannya diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tulisan ini sebenarnya bagus secara materi, tetapi dalam penyampaiannya perlu diperbaiki di dalam beberapa aspek. Begitu pula seperti kebijakan moratorium yang diterapkan saat itu. Kebijakan moratorium merupakan kebijakan yang bagus, hanya saja dalam pelaksanaan perlu diperbaiki dari sejumlah sisi, seperti harga yang tidak stabil, kebijakan yang belum sesuai dengan infrastruktur yang ada di mereka, dan penegasan atau penindak tegasan kepada kapal-kapal berbendera asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.